Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas hadis nomor ke-32, hadis Aisyah tentang mandi wajib, ya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridai beliau, qalat, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza iktasala minal janabati ghasala yadayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mandi karena junub, yani mandi janabah, ghasala yadayhi, beliau mencuci dua tangannya, thumma tawadda'a wudu'ahu lis-shalah, kemudian beliau berwudu seperti wudunya untuk salat, thumma iktasala, kemudian beliau mandi. Mandinya bagaimana? Dijelaskan di hadis ini. Thumma yukhallilu biyadaihi sya'rahu. Kemudian dengan dua tangannya, ini permulaan mandinya setelah wudu, ya, adalah dengan menyela-nyela rambut kepalanya. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu. Hatta idza dhanna, sehingga apabila beliau sudah mengira, menyangka, ya, bahwa air itu sudah berada di mana? Celah-celah di dasar rambutnya, di kulitnya. Afadha alaihi al-ma', beliau yakni menyiramkan air thalatha marrat, 3 kali. Thumma ghasala sa'ira jasadihi, kemudian beliau membasuh, mencuci seluruh jasadnya, ya. Baik, ikhwani fillah, hadis yang mulia ini juga berbicara tentang tata cara mandi. Jadi ada dua hadis tata cara mandi junub, hadis Aisyah dengan hadis Maimunah, ya. Ada berapa hadis? Dua. Pertama hadis Aisyah yang ini, berikutnya hadis Maimunah. Kedua-duanya istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ada sedikit perbedaan dalam tata cara mandi junub antara hadis Aisyah dengan hadis Maimunah radhiyallahu anhuma. Nah, di hadis Aisyah kita lihat, kita pelajari dulu. An Aisyah radhiyallahu anha,
dari Aisyah semoga Allah meridai beliau, qalat, kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza iktasala, apabila mandi, ya, mandi dari junub. Min di sini min yang maknanya sababiyah, li sababiyah, artinya sebab, mandi karena sebab junub. Karena min memiliki beberapa makna. Di antara maknanya adalah li sababiyah. Min di sini li as-sababiyah, menerangkan sebab mandinya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, mandi junub ada dua kaifiyah. Ya. Yang pertama kaifiyatun wajibah, kaifiyah yang wajib. Dan yang kedua kaifiyatun mustahabbah. Yang pertama kaifiyah yang wajib, ya. Yang kedua kaifiyah yang mustahabbah. Kaifiyah itu apa? Kaifiyah itu tata cara, ya. Tata cara yang wajib, ini yang pertama. Dan yang kedua tata cara yang sunnah, yang mustahabbah. Tata cara yang wajib, bagaimana tata caranya? Dengan mengguyurkan air ke seluruh tubuh, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang zahirnya dari badan kita. Ingat kalimat yang zahir, dari badan kita. Jadi boleh misalkan antum niat mandi wajib, ada kolam, jebur, ya kan, renang, selem, ya kan, sudah selesai, ya kan. Atau mandi, guyurkan pakai air, asal dari ujung rambut sampai ujung kaki, tapi dengan syarat kumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Baik itu kumur-kumurnya ketika mandi atau setelah mandi. Ya, misalkan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, antum mau mandi wajib, ada kolam, masuk. Habis itu keluar kumur-kumur sama masukkan air ke hidung. Selesai. Antum bisa sholat, ya, dan toharohnya sempurna. Ini namanya kaifiyah yang wajibah. Tayyib. Kalau misalkan mandi plung gitu, tidak kumur-kumur, lupa kumur-kumur, lupa masukkan air ke hidung, sah tidak mandi wajibnya? Tidak sah. Ini menurut pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, harus diulangi mandinya, dan kalau dia sholat harus diulangi sholatnya. Kenapa? Dalilnya yang pertama, beliau menyebutkan dua dalil. Dalil yang pertama, ya, karena Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersuci mesti kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Istinsyaq namanya, madmadah dan istinsyaq. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, bahwa mulut serta hidung itu termasuk bagian zahir badan yang wajib kena air. Apa dalilnya? Dalilnya ketika kita puasa, kumur-kumur dan masukkan air ke hidung, batal tidak? Tidak membatalkan puasa kita. Oleh karena itu, ikhwan fillah, ketika kita mandi wajib, kalau tidak sempurna mandinya yang dicontoh sama Rasulullah SAW seperti dalam hadis Aisyah nanti akan kita bacakan, dan nanti hadis Maimunah, ya, kita mandi walaupun nyelam di bak atau di kolam renang, tapi ada harus apanya? Kumur-kumur dan masukkan air ke hidung, itu sempurna. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah, ya. Allah berfirman, wa in kuntum junuban fatahharu. Apabila kalian junub, maka mandilah, bersucilah. Kemudian dalam hadis yang sahih Bukhari, Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan air ke seorang laki-laki. Kemudian Rasulullah SAW berkata, idhab fafrighu ala nafsik, pergilah dan guyurkan air tersebut
pada dirimu. Rasul nggak jelaskan tata cara kaifiyah, bagaimana tata cara mandi apa wajib yang seperti dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang pertama. Adapun kaifiyah yang mustahabbah, ada dua cara. Hadis yang pertama hadis Aisyah yang kita bahas. Kata Aisyah, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza iktasala minal janabah, apabila mandi karena junub, ghasala yadayhi. Nah, ini cara-caranya. Ya, ini yang mustahabbah. Rasulullah SAW mencuci dua tangannya. Karena dua tangan ini kata ulama adalah al-alatani allatani yutahharu bihima. Ya, dua alat yang dengannya kita bisa membersihkan badan kita. Jadi Rasulullah SAW mencuci kedua tangannya untuk kebersihan, ya, untuk kebersihan. Dan ini disunnahkan. Ketika kita mau mandi wajib atau wudu, disunnahkan kita mencuci kedua tangannya. Di hadis ini, ikhwani fillah, kata ulama tidak disebutkan mencuci kemaluan. Tidak disebutkan mencuci kemaluan, tetapi di hadis yang lain kita dapati Rasul mencuci kemaluan. Makanya tidak boleh kita memahami hadis satu hadis. Nah, karena apa? Mencuci kemaluan, al-amru labudda minhu, mesti dilakukan. Kapan dilakukannya? Sebelum mencuci dua tangan. Mencuci kemaluan. Ya, dalam hadis Maimunah nanti Rasul sampai menggosokkan tangannya, kata Maimunah, di mana? Di lantai atau di dinding. Kita lanjutkan. Nah, ini tentunya setelah mencuci kemaluan. Rasulullah SAW mencuci kedua tangan. Dan hukumnya apa, ikhwan? Sunnah. Hukumnya sunnah. Baik. Syekh Utsaimin menyinggung permasalahan, artinya melebar sedikit. Nanti kita kembali lagi ke sini. Syekh Utsaimin berbicara tentang hal ghuslul yadaini wa tanshifuhuma qabla at-ta'ami minas sunnah. Apakah mencuci kedua tangan, ya, kemudian mengeringkannya atau ngelap dengan kain, apakah dia masuk ke sunnah? Ya, sekali lagi, ikhwan, apakah nyuci tangan sebelum makan, ya, dan mengelapnya, dan ngelap apa bahasa kita? Betul, ngelap, ya, mengeringkannya dengan lap. Apakah sunnah? Apakah merupakan sunnah Rasulullah SAW atau bukan? Jawabannya tidak termasuk sunnah, tapi minal adah, termasuk adat yang baik, ya, minal adah, bukan termasuk sunnah. Minat tanzif, untuk membersihkan. Sama seperti antum mandi di pagi hari, mandi di siang hari atau sore hari. Mandi di pagi hari, antum mandi sunnah atau tidak sunnah? Tidak sunnah, adat saja, adat kebiasaan antum, adat kebiasaan orang Indonesia. Mandinya 2 kali sehari, pagi dan sore. Antum bilang enggak, ini sunnah? Tidak bilang sunnah kan? Ah, itu. Ini yang harus kita pahami. Karena ada orang, ayo kita cuci tangan dulu sebelum makan karena sunnah. Lah, ini adat. Adat kebiasaan. Beda antara adat sama apa? Sunnah. Adat sama sunnah. Nah, tapi bagus cuci tangan untuk membersihkan kotoran. Tapi perhatikan, ketika kita ngelap dengan lap kain, ya, sudah bersih jadi kotor lagi. Apalagi di rumah-rumah makan. Ya, kadang kata Syekh Utsaimin, habis cuci tangan kita pakai lap itu kain, yang nyucinya tangannya kotor, atau ada yang sakit, bakteri nempel lagi. Ini percuma cuci tangan, ya tidak? Kecuali kalau ngelapnya dengan kain ini, tisu. Ah, itu mungkin kata Syekh Utsaimin. Ya, tapi yang tadi disebutkan tidak termasuk apa? Sunnah, tapi apa? Adat, tanzim.
Nah, kita lanjutkan ikhwah. Tsumma tawaddaa wudu'ahu lis-shalah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu sempurna seperti beliau sallallahu alaihi wasallam ingin melaksanakan salat. Berarti sampai kaki. Karena di hadis Maimunah kakinya dibelakangkan. Ya, di hadis Aisyah itu wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam dilakukan secara sempurna. Di hadis Aisyah ini. Ini perbedaannya dengan hadis Maimunah yang insyaallah taala akan kita bacakan mungkin pekan depan. Tsumma tawaddaa wudu'ahu lis-shalah. Tsumma igtasala, kemudian mandi. Nah, lihat ikhwan, cara memahami hadis harus lihat bagaimana ulama menjelaskan. Kalau antum hanya sekedar membaca hadis ini, ya, setelah antum wudu mandi dulu. Setelah mandi kemudian apa? Nyela-nyela. Ini tidak benar. Ya. Kan di sini sahabat tsumma igtasala. Kalimat tsumma igtasala menjelaskan setelah wudu itu mandi. Tapi bagaimana caranya? Kaifa bada'a? Nah, bagaimana memulainya? Nah, itu. Memulainya setelah kalimat ini. Setelah wudu, untuk wudu salat, tsumma yukhallilu bi yadayhi sya'rahu. Kemudian Rasulullah SAW menyela-nyela dengan kedua tangannya rambutnya. Jadi di sela-sela sampai masuk ke kulit, ya. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu, sehingga apabila, ya, lihat, beliau sudah menyangka, mengira, ini terjemahan yang lebih tepat, ya, sehingga apabila dia sudah mengira, menyangka, dhann, kalimat dhann kita terjemahkan ala babihi, sesuai dengan babnya, iya, sehingga apabila Rasulullah SAW telah menyangka, mengira bahwa sudah sampai ke kulitnya basah, ya. Baik. Dzan itu, perhatikan ikhwati fillah, ada dua makna dalam syariat. Yang pertama, dzan bimakna tarjihul fi'li. Yang kedua, dzan bimakna tayakkunul fi'li. Yang pertama, dzan yang maknanya mengira, menyangka, 75% ke atas, itu dzan ghalib namanya. Ada dzan maknanya yakin. Dzan yang maknanya yakin seperti yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 46. Allah berfirman ayat sebelumnya, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat, sesungguhnya hal itu berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Apa kata Allah? Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Lihat, alladzina yadhunnuna, mereka adalah orang-orang yang yakin, terjemahannya kalau di sini. Ya, bukan orang-orang yang menyangka. Nah, ini dzan yang bermakna yakin. Ya, adapun dzan yang ada di hadis ini, dzan yang sesuai dengan babnya. Iya, menyangka, mengira. Nanti kita jelaskan yakni faedahnya, ya. Karena ikhwati fillah, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, kata ulama, kata Syekh Utsaimin, al-iktifa'u bidzanni fi babit taharah. Boleh mencukupkan dengan dzan, dengan kira-kira, tapi dzannya dzan ghalib dalam bab taharah. Ini dalam rangka takhfif, keringanan yang Allah berikan. Dzan. Jadi bukan dengan yakin, sama seperti kita istinja atau istijmar. Kalau tidak ada air, kita istijmar atau pakai tisu, ya, masih ada sisa tidak? Masih ada sisa.
Tapi cukup enggak itu? Cukup dengan dzan ghalib, suci. Ya. Oleh karena itu, kalau bukan dengan dzan ghalib, harus dengan yakin, maka akan terbuka pintu syaitan di sini, kata Syekh Utsaimin. Pintu apa? Was-was. Harus yakin, tapi nggak yakin-yakin. Malah bolak-balik ke WC, ya kan? Itu. Jadi pintu syaitan terbuka di sini. Jadi bukan yakin, tapi apa? Dzan. Iya, dzan yang berat, dzan ghalib. Dan dalam hukum syariat banyak sekali kita boleh memakai dengan dzan. Tapi dzan yang didasari dengan ilmu, bukan dzan yang didasari dengan bodoh, dengan kejahilan. Apa dzan yang didasari dengan kejahilan? Orang bodoh bicara masalah agama, itu dzan. Seperti misalkan ada orang yang mengatakan, kalau saya kira gitu ya, kalau saya kira orang sakit itu tidak harus sholat, para wanita tidak harus pakai jilbab. Ini dzan yang apa? Dzan yang jahil, yang menyimpang. Adapun dzan yang pada tempatnya boleh. Dzan pada tempatnya boleh. Ya. Adapun dzan dalam bicara masalah agama, seperti kita dialog, misalnya saya kira begini, saya kira begini, tidak benar, nggak boleh. Tapi yang dzan pada tempatnya itu boleh. Oleh karena itu yang tepat terjemahannya adalah dzan di situ apa? Menyangka, menduga. Ya. Karena kadang gini, kawan, kadang lihat hadis, lihat terjemahannya. Begitu juga ketika Anda lihat tafsir, terjemahan Quran, lihat tafsirnya. Karena pengalaman banyak yang keliru. Nah, kemudian salah satu penerbit minta anak ngoreksi. Kemudian anak koreksi sampai ke hadis tentang sholat isya yang boleh diakhirkan pertengahan malam. Lafadznya a'tama. A'tama Rasulullah SAW, ya, al-isya ila nisfil lail. Ya, Rasulullah SAW kan lafadznya a'tama. Nah, a'tama itu saya lihat terjemahannya, Rasulullah SAW pakai imamah sampai pertengahan malam. Di hadis, di terjemahannya itu Rasul ya memakai imamah dari isya sampai pertengahan malam. Ini kan kalau orang awam baca hadis ini, oh Rasul pakai imamah nih sampai pertengahan malam nih, dia pakai imamah terus, ya, dia kan gak ada kerjaan, ya tidak? Nah ini karena gara-gara apa? Tidak lihat secara hadis. Oleh karena itu ketika mau menerjemahkan, lihat secara hadisnya, lihat gharib hadis, lihat keterangan dari ulama. Nah itu. Ini salah satu hal yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu, ketika antum melihat terjemahan, ya, ketika yang menerjemahkannya adalah kawan-kawan ahlus sunnah yang thiqah, alhamdulillah kita tenang, ya. Tapi kalau yang menerjemahkannya adalah misalkan bahasa Arab belum bisa, itu mesti ekstra terjemahannya. Kita lanjutkan ikhwati fillah. Karena ini ilmu agama. Ilmu agama itu sesuatu yang besar, ya, sesuatu yang besar yang tidak boleh kita berbicara kecuali di atas ilmu. Setelah itu kata Aisyah radhiyallahu anha, afadha alaihi ma'a thalatha marrat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyiramkan kepadanya air 3 kali. Siramkan sama Rasul 3 kali, kemudian Rasul SAW mencuci semua jasadnya. Ya, ini tata cara mandi yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, mandi yang mustahabbah. Ya, mandi yang mustahabbah. Kemudian hadis berikutnya, hadis ke-33, wa kanat radhiyallahu anha taqul, dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, kuntu agtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana. Naktarifu minhu jami'an. Kami
semuanya menciduk, artinya apa namanya? Menciduk ya, menciduk, menggayung bersamaan ya. Sampai dalam hadis yang lain itu salah satu di antara berdua mengatakan ibkili, sisakan untuk saya. Ini menunjukkan airnya apa? Sedikit ya. Nah, hadis yang mulia ini ikhwan fillah, ada beberapa pelajaran ya yang bisa kita ambil. Yang pertama, annahu yanbaghi lil insan idza tasala an yutabbiqa fi'la ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam li umumi qaulillahi ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Hendaknya bagi seseorang apabila mandi junub ya, dia mencontoh dan mempraktekkan apa yang dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dasar keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian suri tauladan yang baik. Dan dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam mandi dan dalam semua hal, kita mengharapkan dua pahala minimalnya, dua keutamaan. Yang pertama cinta Allah, yang kedua ampunan dari Allah ya. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jika kalian cinta Allah, maka ikutilah aku, berittibalah kepadaku. Ikuti aku, ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai kalian. Lihat ya, kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah dengan cara kita apa? Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berittiba kepada sunnah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Kita makhluk yang lemah, ikhwati fillah, yang banyak lalai, ya. Banyak dosa. Nah, kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah, ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman, Allahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kesempatan mandi, kita ingat ini sunnah Rasul. Kita cuci tangan setelah cuci kemaluan, kemudian kita lakukan seperti apa yang dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mandinya dapat pahala, dapat cinta Allah, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnah, ya. Faedah yang kedua, ikhwan fillah, al-iktifa'u bidzan fi bab at-taharah. Mencukupkan dengan dzan. Maksud dzan di sini dzan ghalib. Dzan yang ghalib dalam masalah, dalam bab taharah. Dalilnya apa? Hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu. Ya. Dan dzan dalam syariat ada berapa? Dua. Ada yang maknanya adalah perkiraan, ada yang maknanya yakin. Ada yang maknanya yakin. Nah, dan mencukupkan diri dengan dzan ini merupakan salah satu rahmat Allah untuk kita semua. Karena min babit takhfif, untuk apa? Keringanan. Allah kasih keringanan ya dalam kita beramal di amal Islam. Faedah yang ketiga. Nah, faedah yang ketiga, saya loncat di sini. Faedah yang kelima, jawazu iktisali rajul ma'a zawjatihi fi makanin wahid. Bolehnya seorang laki-laki mandi bersama istrinya dalam satu tempat. Ya. Diambil dari hadis mana? Hadis yang kedua. Aisyah menceritakan, aku pernah mandi bersama Rasulullah SAW dan sama-sama menciduk air.
Dan ini menunjukkan bahwa bolehnya laki-laki dengan istrinya membuka auratnya. Kata Syekh Utsaimin, an yakuna kashifal aurah. Hadza huwal waqi'. Ya. Ada pendapat yang mengatakan tidak boleh buka aurat. Tapi yang tepat kalau ke istri sendiri ini boleh. Kalau ke istri sendiri ini boleh. Wallahu a'lam bishawab. Faedah yang keberapa? Keempat, yaitu pada keempat tadi, jawazu kasfir rajul auratahu lil mar'ati wal mar'atu aurataha lir rajul. Bolehnya seorang laki-laki ya membuka auratnya di hadapan istrinya, begitu juga istri boleh membuka auratnya di hadapan suaminya. Faedah yang keberapa sekarang? Faedah yang ke-5, istihbabu an yusyarika az-zawju zawjatahu fil a'mal. Disunnahkan suami istri itu saling tolong menolong, bantu membantu, bahu membahu ya, bersamaan dalam aktivitas, dalam beramal, dalam beraktivitas ya. Dan ini menambahkan sayang ya. Jadi suami istri ketika si istri melihat si suami lihat istrinya masak ya, bantuin ngulek cabenya, bikin sambal ya, boleh ya. Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, lihat sini, wa yumkinu an yatasyaraka fit tabkhi. Mungkin bagi dua itu, suami istri itu sama-sama masak gitu ya. Kata beliau, fala syakka anna hadza mimma yajlibul mawaddah. Ini bisa mendatangkan apa? Cinta ya, tambah senang, tambah sayang. Nah, itu jadi boleh. Dan ini menunjukkan istri itu masak. Makanya nggak benar kalau ada yang mengatakan istri itu kalau masak minta gaji kepada siapa? Suaminya. Ya, ini tidak benar. Misalkan Anda lihat tulisan salah satu ikhwah ya, yang mengatakan begini. Ya, anak kaget kan, pembantu digaji, supir digaji, ya kan? Yang mana dia pergi, bisa pergi pulang pergi kan gitu. Tapi istri yang sudah servis ya, luar dalam ya kan, enggak digaji. Ini merupakan apa? Kezaliman. Ah, itu berarti antum semua enggak gaji istri, zalim semua akhir. Tiap hari zalim. Ini enggak benar. Ini enggak benar. Anda sudah bikin tulisan singkat kan gitu. Anda lihat itu, setelah Anda lihat tulisan itu ada SMS dari ikhwah. Saat dengan tulisan ini, sebagian istri minta cerai ke suaminya. Karena apa? Minta gaji, nggak dikasih gaji sama suaminya. Kan muskilah. Gitu ya. Nah, kalau misalkan pemahaman ini dibiarkan, Anda ketika nyuruh, wahai istriku, tolong ambilkan air minum, tolong masak buat anak, lapar. Gajinya mana, Mas? Allah. Pakaiannya nggak dicuci-cuci. Karena apa? Gajinya mana? Kan gitu. Wah, parah. Akhirnya antum masih gaji. Setelah antum masih gaji, bilang ke istri, kamu seperti pembantu saya kalau gitu ya. Nanti kalau misalkan kamu sakit, diantar, mana ongkos jalannya? Gantian. Nanti kalau mau rekreasi, dihitung tuh. Misalkan ke taman buah, berangkat 150.000. Pulang 150.000. Ana nyupir, lumayan 300.000. Ya kan? Ya repot akhi, berantakan hidup. Ya tidak? Makin tidak benar. Iya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ikhwati fillah ya, menyerahkan urusan ini kepada uruf. Kepada uruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf.
Kemudian Allah berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Walahunna, dan bagi mereka untuk istri ya, itu mendapatkan hak seperti kewajiban yang harus mereka tunaikan di depan suami mereka, tapi bil ma'ruf, sesuai dengan uruf. Urufnya di daerah itu bagaimana? Dan ulama seperti saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah, dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu urufnya wanita itu berkhidmah kepada suaminya, dan di kita pun berkhidmah seorang wanita kepada suaminya. Jadi kalau kita buka pintu ini, wanita minta gaji, antum repot, ya kan? Nah, dan ini kata Syekh Utsaimin tidak diterima dari sisi tabiat, ya. Tapi kalau kita punya kelebihan harta, kasih ke istri, itu kebaikan di atas kebaikan. Dan sebaik-baik suami adalah yang baik kepada istrinya. Rasulullah SAW bersabda apa? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku, kata Rasulullah SAW. Baik, sudah Isya ya. Kita azan dulu, nanti kita lanjutkan insyaallah taala. Baik, ya khafillah. Kita lanjutkan sedikit. Jadi faedah yang terakhir tadi ya, bahwa dianjurkan seorang suami membantu istrinya dalam aktivitas kesehariannya, dan begitu juga seorang istri kalau bisa membantu suaminya dalam aktivitasnya maka dianjurkan sekali. Oleh karena itu di sini dikatakan istihbabu an yusyarika az-zawju zawjatahu fil a'mal. Ini diambil dari lihat kebersamaan Rasul sama Aisyah radhiyallahu anha. Ya, diambil dari mandi barengnya Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini merupakan contoh yang baik dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedikit ana tutup ikhwan kajian kita ini menyinggung tentang rambut. Karena tadi disinggung tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sudah berwudu, kemudian beliau menyela-nyela dengan dua tangannya ya di rambut beliau. Itu diantara sebabnya, kata ulama, Rasul SAW punya rambut panjang dan rambut Rasul kathif. Rambutnya Rasul SAW itu tebal, kathif, ya, tebal. Dan Rasul SAW tidaklah mencukur rambut melainkan ketika apa? Ketika haji atau umrah. Ketika haji atau umrah, Rasul SAW mencukur dan membotak kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW biasanya membiarkan rambut beliau. Ya, tapi Rasulullah SAW juga membiarkan rambut beliau, tapi rapi, kata ulama. Ya, pakai minyak, tidak dibiarkan begitu saja. Ya, tidak dibiarkan begitu saja sampai kutuan. Ya, itu. Karena waktu i'tikaf disisir sama siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW mengeluarkan kepalanya, ya. Kemudian Aisyah menyisir. Ini menunjukkan juga ketika i'tikaf boleh nggak kita mengeluarkan sebagian badan kita? Boleh. Yang nggak boleh itu keluar semuanya badan kita. Kalau kita keluar, berjemur gitu kan? Ini i'tikafnya batal. Yang boleh setengah badan kita keluar. Rasulullah SAW keluar, yang disisirin oleh Aisyah. Nah, itu ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ada pertanyaan berikutnya. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam rambutnya panjang, ya, apakah disunnahkan kita memanjangkan rambut? Pertanyaan, hal tatwilus sya'ri minas sunnah? Apakah merupakan sunnah memanjangkan rambut kita? Tidak. Iya, jawabannya tidak. Karena apa? Sahih, ahsan. Karena rambut itu kembalinya ke adat, ke hukum adat, bukan ibadah. Ya, oleh karena itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah di sini katakan, ya, was-sahihu anna ittikhadha asy-sya'ri min babil adat wa laysa min babil ibadat. Ya.
Artinya memelihara rambut sampai panjang atau memotongnya, ini dikembalikan kepada adat istiadat, bukan ibadat. Maksudnya apa? Apabila di sebuah tempat atau di waktu tertentu di masyarakat yang kita tinggal di situ, masyarakatnya rambutnya panjang-panjang, maka kita panjangkan rambut kita. Kalau di sebuah tempat atau di waktu tertentu masyarakatnya rambutnya pendek-pendek, cepak-cepak kayak antum gitu, ya pendek-pendek misalnya gini, maka apa? Pendek. Karena bukan bagian daripada ibadah. Ini yang dirojihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.